Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevi Lestari. Saya lulusan dari Stikes Baitur Rahim Jambi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi artikel atau proceeding mengenai penata laksanaan fisioterapi pada kasus diabetes mellitus tipe 2 dengan metode body weight staining dan senam diabetes. Pembahasan mengenai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Pendahuluan, ragam kehidupan masyarakat pada saat ini mengalami banyak perubahan, baik yang dilakukan oleh kalangan remaja maupun dewasa. Makanan fast food dan kemasan merupakan jenis makanan yang paling banyak disukai. Menyantap berbagai makanan yang mengandung gula akan mengakibatkan beragam penyakit, salah satunya diabetes mellitus. Untuk menjaga kadar gula darah, jadwal makan dan konsumsi makan harus tepat. Memperbanyak porsi makan dapat menimbulkan komplikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya kerusakan pada pankreas, sehingga terjadi peningkatan gula darah dan intensitas insulin yang menjadi suatu permasalahan pada kesehatan karena menurunnya kualitas hidup manusia. Klasifikasi diabetes mellitus dibagi menjadi dua tipe. DM tipe 1 merupakan diabetes yang ditunjukkan dengan insulin yang berada di bawah garis normal. Selain itu, DM tipe 2 merupakan diabetes yang disebabkan kegagalan tubuh memanfaatkan insulin sehingga mengarah pada pertambahan berat badan dan penurunan aktivitas fisik. Faktor risiko dari DM tipe 2 dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak bisa diubah dan faktor risiko yang bisa diubah dengan sistem hidup yang sehat. Faktor risiko yang tidak bisa diubah yaitu riwayat keluarga dan usia, serta faktor risiko yang bisa diubah ialah pola hidup sehat seperti makan yang dikonsumsi, berat badan, aktivitas fisik, makanan sehat, kemudian pola istirahat, aktivitas fisik, tekanan darah tinggi, dan stres. Body weight training merupakan salah satu alternatif yang tepat untuk membantu meningkatkan kekuatan otot. Olahraga dengan latihan beban merupakan latihan yang dilakukan secara terstruktur. Bisa menggunakan beban sebagai alat untuk menambah kekuatan fungsi otot untuk mencapai tujuan seperti memperbaiki kondisi fisik, mencegah terjadinya cedera, atau untuk tujuan kesehatan. Metode yang digunakan pada body weight training adalah squat. Setiap pemberian latihan dilakukan dengan 4-6 set, 6 kali 10 repetisi, pengulangan 2-5 menit, 3 kali dalam seminggu. Senam diabetes dapat menurunkan kadar gula darah. Pada saat melakukan aktivitas fisik berupa senam diabetes akan terjadi peningkatan aliran darah yang menyebabkan lebih banyak reseptor insulin dan reseptor menjadi lebih, sehingga terjadi peningkatan pemakaian glukosa oleh otot yang aktif sehingga terjadi penurunan kadar gula darah. Senam diabetes dapat memperbaiki peredaran darah sehingga dapat meningkatkan jumlah reseptor pada dinding sel tempat insulin diproduksi. Pengaruh senam terhadap perubahan kadar gula darah yaitu pada otot-otot yang bergerak aktif yang meningkatkan kontraksi sehingga resistensi insulin berkurang dan kepekaan insulin meningkat. Metode studi kasus ini dilaksanakan di tanggal 14 Mei hingga tanggal 18 Mei 2022. Target studi kasus adalah seseorang penderita DM tipe 2 di kota Jambi. Pengukuran gula darah dengan alat ukur isi tes GCHB yang merupakan skala untuk mengukur glukosa darah yang terdiri dari 3 item, yaitu untuk glukosa darah, asam urat, dan kolesterol yang umum dalam kehidupan sehari-hari dengan waktu tes 1-2 menit. Objek yang dibahas: 1. Kelemahan otot pada tungkai, penurunan massa otot, dan perubahan serat otot rangka terkait glikemik pada diabetes. 2. Kekuatan otot, kemampuan dalam menahan beban atau objek yang akan terus menurun seiring bertambahnya usia. 3. Kemampuan fungsional, kemampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. 4. Gula darah tinggi, defisiensi relatif ataupun absolut dari hormon insulin.
Hasil dan pembahasan dapat dilihat adanya penurunan neuropati diabetes. Penurunan neuropati diabetes dilakukan selama 5 kali terapi dengan pemberian latihan body weight training. Dapat dilihat perkembangan pasien, yaitu adanya penurunan neuropati diabetes yang dilakukan dengan Michigan Neuropathy Scanning atau MNSC. Terapi hari pertama dengan nilai 8 dan terapi hari kelima mengalami penurunan menjadi nilai 3. Selanjutnya, untuk pemeriksaan peningkatan kekuatan otot tungkai, dapat dilihat adanya peningkatan kekuatan otot tungkai yang dilakukan selama 5 kali terapi dengan pemberian body weight training yang diukur dengan manual muscle testing atau MMT pada fleksi dan ekstensi hip. Terapi hari pertama sampai hari ketiga dengan nilai 3, terapi hari keempat dan kelima mengalami peningkatan menjadi nilai 4 pada plantar fleksi, dorsofleksi, inversi dan ekstensi ankle. Terapi hari pertama sampai hari keempat dengan nilai 4 dan terapi hari kelima mengalami peningkatan menjadi nilai 5. Selanjutnya, untuk pemeriksaan fungsional, yang pertama berdiri dari posisi duduk, yang kedua berjalan 15 meter, yang ketiga naik tangga 3 step. Yang pertama berdiri dari posisi duduk, terapi 1, nyeri 3, kesulitan 4, dan ketergantungan 1. Terapi kelima, nyeri 2, kesulitan 2, dan ketergantungan 1. Kemudian yang kedua berjalan 15 meter. Terapi hari pertama, nyeri 3, kesulitan 3, dan ketergantungan 1. Terapi kelima, nyeri 2, kesulitan 2, dan ketergantungan 1. Kemudian yang terakhir naik tangga 3 step. Terapi hari pertama, nyeri 3, kesulitan 3, dan ketergantungan 2. Terapi hari kelima, nyeri 2, kesulitan 2, dan ketergantungan 1. Untuk pemeriksaan penurunan kadar gula darah, dapat dilihat adanya penurunan kadar gula darah yang dilakukan selama 5 kali terapi dengan pemberian body weight training dan senam diabetes yang diukur dengan isi touch GCU pada gula darah sewaktu GDS. Terapi pertama dengan nilai 167 mg/dl dan terapi kelima mengalami penurunan menjadi 142 mg/dl pada gula darah puasa GDP. Terapi pertama dengan nilai 130 mg/dl dan terapi kelima mengalami penurunan menjadi 115 mg/dl. Pada gula darah 2 jam setelah makan GDPP, terapi pertama 156 mg/dl dan terapi kelima mengalami penurunan menjadi 124 mg/dl. Untuk selanjutnya, latihan atau serangkaian metodenya yang pertama itu dapat dilihat dari gambar, yaitu body weight training atau squat. Dilakukan dengan posisi berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu, kemudian tekuk lutut dan dorong bokong ke bawah seperti posisi hendak duduk, lalu hitung selama 8 detik dengan 4-6 set, 6-10 repetisi, pengulangan 2-5 menit 3 kali dalam seminggu. Kemudian dapat dilihat lagi dari gambar, senam diabetes aerobik dilakukan dengan senam gerakan pemanasan terlebih dahulu, kemudian masuk ke gerakan inti, kemudian gerakan pendinginan 30-60 menit sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada pasien bernama Nyonya I dengan usia 50 tahun dengan diagnosa diabetes mellitus tipe 2 dengan keluhan adanya kadar gula darah tinggi dan kelemahan pada tungkai bawah, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa masalah utama dari pasien tersebut adalah kadar gula darah yang tinggi dan kelemahan otot tungkai bawah. Fisioterapi berperan dalam memberikan body weight training dan senam diabetes, sehingga setelah diberikan terapi sebanyak 5 kali didapatkan penurunan kadar gula darah dan peningkatan kekuatan otot tungkai bawah. Baiklah, sekian, terima kasih pemaparan atau penjelasan mengenai artikel atau Proceedings Sevi Lestari. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.